Oke, baik. Nah, saudara, hari ini kita mau sedikit belajar praktisnya bagaimana kita mempraktekkan up in out, dan langsung nanti kita akan bikin modeling, saudara. Ada beberapa teman-teman nanti yang saya minta di spotlight. Nah, kita langsung praktek. Jadi nanti semua kita bisa melihat, oh seperti itu kita mempraktekkan up in out, ya. Nah, saudara, hari ini kita mau mengingat lagi, ingat khotbah minggu ini adalah gaya hidup anak-anak Allah. Nah, apa gaya hidup anak-anak Allah, saudara? Yaitu mempraktekkan up in dan out setiap hari, saudara. Ya, secara simultan. Sekali lagi, bukan soal setiap harinya, tapi sebagai gaya hidup, ya, sesering mungkin, kata Ignatius, ya. Jadi saudara, kita mesti praktek gaya hidup anak Allah. Ya, kalau kita anak Allah, kita praktekkan ini terus-terusan, up, in, dan out. Nah, bagaimana mempraktekkan up, saudara? Nah, selama ini kita sudah belajar, tapi masih ada ya orang-orang yang belum jelas, saudara. Bagaimana sih praktek up in out? Bagaimana sih praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 itu? Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, ini adalah mempersembahkan tubuh kita tiap hari sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini dilakukannya, saudaraku, bukan sendirian saja, bukan. Tapi bersama-sama dengan komunitas, bersama-sama dengan tubuh Kristus, bersama-sama dengan kompak kita. Itu yang paling ideal, saudara. Nah, kenapa kita mempersembahkan tubuh kita? Nah, kita mesti ingat lagi, saudara, sebab tubuh kita adalah apa? Kontainernya, ya, di mana di dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa. Dengan perkataan lain, kita mesti mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu sebabnya disebut tubuh. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita mempersembahkan tubuh, saudara? Karena problem hidup kita, ya, tidak ada di roh kita. Yesus bilang, roh berkehendak, tapi tubuh itu lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam tubuh kita masih ada keinginan daging. Nah, keinginan daging ini mesti tiap hari saudara serahkan. Ya, tubuh saudara diserahkan kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara, supaya Roh Kudus mengambil alih, sehingga Roh Kudus dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam diri kita. Ya, jadi makanya kita tiap hari mesti mempersembahkan tubuh. Kalau tidak, nanti tubuh kita, saudara, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka tubuh kita bermanifestasilah kedagingan. Nah, makanya banyak orang hidupnya nggak bertumbuh, nggak berbuah, ya, karena dia tidak praktek Roma 12 ayat 1 tiap hari, saudara. Kalau kita nggak praktek ini tiap hari, makanya kita nggak mati-mati, saudara. Banyak orang Kristen kita lihat nggak mati-mati. Ya, dia mati bentar, hidup lagi. Mati bentar, hidup lagi. Karena problem kita ada di tubuh kita. Nah, kita harus tiap hari mengalami kematian. Ya, supaya apa? Kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, jadi persembahkan tubuh kita tiap hari. Nah, kenapa tubuh? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi, saudara. Tubuh kita adalah milik Kristus. Ya, tubuh kita baitnya Roh Kudus, tempat kediamannya Roh Kudus. Maka kita tidak boleh lagi sembarangan menggunakan tubuh kita, saudara. Kita harus setiap hari serahkan tubuh kita supaya digunakan oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Supaya dia pakai tubuh kita untuk tujuannya, bukan untuk tujuan kita.
Ya, jadi itulah sebabnya kita tiap hari harus mempersembahkan tubuh kita. Ya, nah, bagaimana cara praktikalnya? Nah, kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu dan seterusnya. Jadi ada kata demi kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, jadi untuk praktek ini harus mulai dari apa, saudara? Kita mengingat dulu kemurahan Allah. Ya, kita mesti bersyukur untuk kemurahan Allah. Itu yang pertama, saudara. Ya, jadi kenapa kita mempersembahkan tubuh kita? Karena Allah begitu murah hati, Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, sehingga kita, saudaraku, bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. Ya, Dia mati di kayu salib untuk membeli tubuh kita, saudara, supaya tubuh kita jadi milik Dia. Ya, jadi kita mesti bersyukur untuk kemurahan Yesus, bersyukur untuk karya salib itu dulu. Jadi mempersembahkan tubuh jangan langsung bersyukur dulu. Ya, untuk dua hal, saudara. Pertama untuk kemurahan Yesus. Nah, kedua untuk apa, saudara? Ayat sebelumnya, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Artinya apa, saudara? Ya, kita bukan milik kita lagi, kita milik Kristus. Dialah penguasa tunggal hidup kita. Dia yang memiliki segala-galanya. Dia pusat hidup kita. Jadi, saudara, kita mesti bersyukur bahwa Yesus telah membeli kita dengan harga tunai supaya kita menjadi miliknya. Jadi kita bersyukur untuk ketuhanan Yesus yang telah menjadikan seluruh hidup kita miliknya. Nah, ini dia, saudara. Jadi bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan, aku tidak ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau mati di kayu salib Tuhan Yesus. Menebus aku dari dosa-dosaku. Tuhan, aku ingat betapa aku adalah orang yang jahat. Aku tidak pernah mencari Engkau. Siapakah aku Tuhan? Aku adalah orang yang tidak layak. Tapi karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau mati di kayu salib buat aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah itu saudara, mulai dengan begitu. Jadi di kompak kita, tiap pagi kita begitu. Tiap orang bersyukur. Nah, setelah bersyukur, baru tahap 2, kita mempersembahkan, menyerahkan. Nah, apa yang kita serahkan? Tubuh kita tentunya, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di dalam tubuh kita ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Itulah akal budi kita, saudara. Itulah budi kita, ayat 2. Nah, kita serahkan, saudara. Ya, ketika kita serahkan, Roh Kudus ambil alih. Jadi kita mempersembahkan tubuh, kita bilang, Tuhan, inilah tubuhku Tuhan. Dari ujung kepala sampai kaki Tuhan. Tuhan, aku serahkan hari ini Tuhan sepenuhnya untuk dikontrol oleh Engkau Tuhan. Tuhan, aku tidak mau keinginan-keinginan dagingku yang bermanifestasi hari ini. Aku serahkan Tuhan. Tuhan, inilah tubuhku Tuhan. Kendalikan, kuasai Tuhan. Ya, Tuhan, aku persembahkan, aku serahkan pikiranku Tuhan.
Nah, tiba-tiba waktu saudara ngomong gitu, Roh Kudus nanti bisa ingetin, ya, kamu pikirannya masih suka negatif sama istri atau sama suami, ya. Tuhan bisa ingetin, saudara, kamu masih suka, ya, marah kalau kamu, ya, dikata-katai, dikritik, ya, kamu masih suka, ya, punya perilaku respon otomatis yang nggak benar. Ketika sama anak, kamu masih suka respon otomatisnya menyakiti. Nah, kita datang, kita bilang, Tuhan, aku Tuhan seringkali respon-responku sama anak Tuhan masih menyakiti Tuhan. Aku serahkan perilakuku Tuhan. Tuhan hari ini, ubahlah Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Ya, mungkin saudara masih punya pikiran yang nggak benar, ya, yang tidak sesuai firman. Akui. Jadi di dalam mempersembahkan tubuh, kita mengakui kepada Tuhan di depan saudara-saudara kita. Nah, itulah hidup dalam terang. Waktu kita hidup dalam terang, wow, itu dahsyat sekali, saudara. Kita beroleh persekutuan nanti seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, saudara. Ini dahsyatnya kalau kita praktek up tiap hari. Ya. Nah, setelah up, kita praktek apa, saudara? In. In itu apa? Bersekutu. Ya. Nah, kata bersekutu, saudara, koinonia, ya, itu bukan sekedar kumpul, bukan sekedar bersekutu itu bersama-sama, enggak. Tapi saudaraku, koinonia, ya, juga mempunyai arti, saudara, saling mengajar, ya, artinya gini, saling memberi, ya, itu dia, saudara, kuncinya. Jadi saling memberi pengajaran, saling memberi penggembalaan, saling memberi waktu, saling saudaraku, caring satu dengan yang lain. Nah, itu semua termasuk persekutuan. Nah, jadi saudara, karena kita mesti saudara, bangun manusia roh kita, makanya kita tiap hari, saudara, sharing firman, ya, supaya manusia roh kita dibangun, saudara. Ya, sharing firman, apa yang kita dapat. Ya, nah, caranya yang paling efektif itu pakai skor, saudara. Ya, karena kalau enggak, ya, saudara, kita enggak terarah sharingnya mau kemana. Nah, hari ini saya mau lanjutkan sedikit pengajaran tentang gaya hidup anak-anak Allah, ya. Nah, nanti kita sharingkan ini, ya. Nah, saudara, kita mau ingat lagi. Nah, gaya hidup anak Allah itu adalah up, in, dan out, dipraktekkan tiap hari. Next, kita lihat, saudara. Tiap hari secara simultan. Berikutnya. Ya, next, bisa PowerPoint-nya. Ya, jadi kita tiap hari praktek ibadah sejati, saudara. Tiap hari, ya, kayak tadi. Up, gitu ya. Nah, setelah up, saudara, kita in, bersekutu seorang akan yang lain. Ya, nah, ini dipraktekkan oleh gereja mula-mula tiap hari, saudara. Kemudian amanat agung juga tiap hari. Ya, itulah agendanya kompak. Kalau ada yang tanya, kompak itu ngapain, Pak Edi? Ini basicnya kompak. Ini dulu praktekkan. Kalau ini kita dapat, saudara, nanti kompak kita akan berkembang luar biasa, saudara. Ya, jadi praktekkan up in out tiap hari. Ya, nanti Roh Kudus akan bawa kompak kita, saudara, benar-benar kompak seperti yang sudah saudaraku diajarkan, ya. Nah, kami ingin kompak kita bukan kompak-kompakan yang kayak sekarang ini, saudara. Ya, nah, ada beberapa kompak yang belum seperti yang Tuhan mau. Nah, mulainya gimana? Mari kita mulai praktek ini dulu, saudara. Up, in, out dengan benar praktekin. Ya, nah, gereja mula-mula praktek ini, saudara. Ada yang tanya, Pak Edi, apa nggak bosen kita praktek up, in, out terus tiap hari? Nah, perhatikan ya, saudara. Ada orang akan bosen, saudara, praktek ini, dan dia burn out, bahkan dia akan, saudaraku, hidupnya
Ya, jadi apa saudaraku? Tidak bertumbuh, malah stagnasi. Kalau dia praktek ini hanya sebagai kegiatan agamawi, ya, harus dipraktekkan. Ya, jadi kalau hanya itu, nah benar-benar kita akan bosan dan kita akan burn out, saudara. Ya, kita akan capek, ya, berhenti, tidak mau lagi praktek kompak, saudara. Ya, kalau kita praktekkan ini tanpa pengertian. Nah, saudara mesti lihat up in out ini apa? Up in out ini, next kita lihat, saudara, itu disebut disiplin rohani yang paling mendasar, saudara. Up in out inilah disiplin rohani yang mesti dipraktekkan oleh anak-anak Allah. Up, in, out. Nah, ini adalah sarana kasih karunia, saudara. Kalau saudara ngerti ini, prakteknya tidak akan pernah bosan. Bahkan saudara akan berapi-api. Ya, kenapa, saudara? Karena disiplin itu, disiplin rohani itu, khususnya up in out ini, adalah sarana kasih karunia. Nah, apa itu sarana kasih karunia, saudara? Sarana kasih karunia adalah hal-hal yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Jadi gini, kasih karunia Allah itu kekuatan Allah sendiri, saudara. Ya, yang memampukan kita melaksanakan hidup kekristenan. Ya, tanpa kasih karunia kita nggak bisa hidup sebagai orang Kristen. Nggak bisa, saudara. Karena segala sesuatu itu oleh kasih karunia. Kita selamat karena kasih karunia. Kita, saudaraku, dikuduskan karena kasih karunia. Kita, saudaraku, bisa saudaraku, jadi pemenang karena kasih karunia. Kita bisa, saudara, berubah karena kasih karunia. Kita bisa mengalami apa aja, kita bisa melayani karena kasih karunia. Apapun, saudaraku, yang kita jalankan dalam kekristenan perlu kasih karunia. Sekecil apapun, saudaraku, kegiatan dalam kekristenan tidak bisa dilakukan tanpa kasih karunia. Nah, kasih karunia itu adalah kekuatan dari Allah yang gratis. Itu artinya kasih karunia. Ya, gratis, bukan karena saudara bayar harga, bukan. Ya, gratis. Nah, tapi saudara, kasih karunia itu supaya datang kepada saudara, ya, saudara mesti menggunakan sarana-sarananya. Jadi ada sarananya, saudara. Sarana itu saya kasih contoh kayak saluran, saudara. Saluran. Nah, saudara lihat jus ini, saudara. Kalau saudara beli jus, saudara berikut apa saudara beli? Berikut apa? Sedotannya. Setuju? Berikut sedotannya. Nah, waktu saudara dapat sedotan, saudara mesti gunakan. Kalau enggak, jus itu enggak masuk ke dalam tubuh saudara. Kalau saudara mau minum jus, pakai sedotannya. Ya, nah kalau jus itu seumpama kasih karunia, saudara. Supaya saudara dapat kasih karunia, saudara mesti gunakan salurannya. Kalau enggak, saudara enggak dapat jus. Ya, kalau saudara enggak gunakan saluran kasih karunia, saudara enggak dapat kasih karunia itu. Karena kasih karunia datangnya lewat sarana-sarana yang disebut disiplin rohani. Nah, ini yang banyak orang Kristen nggak ngerti. Ya, lihat apa itu saudara gadget itu. Ya, dia nggak bisa berfungsi kalau tidak ada listrik. Nah, supaya dapat listrik, dia mesti dihubungkan dengan pusat atau sumber listrik. Nah, penghubungnya itu adalah kabel. Itulah salurannya, saudara. Saluran listrik. Ya, demikian kasih karunia ada salurannya. Salurannya namanya disiplin rohani, khususnya up in out. Masa benar Pak Edi? Nah, mari kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Nanti khotbah minggu ini akan lebih jelas lagi kita belajar, saudara. Nah, kita lihat di dalam next PowerPoint. Nah, waktu gereja mula-mula praktek up in out di Kisah 2,
Ya, mereka mengalami kasih karunia, saudara. Tapi ya nggak sedahsyat di kisah 4. Setelah kisah 3 mereka dianiaya, di kisah 4, saudara, komselnya rasul-rasul dianiaya. Mereka kumpul, mereka mulai cari Tuhan, mereka berdoa. Tuhan kasih mereka ayat Mazmur 2, saudara. Ya, Mazmur 2 itu berbicara tentang Yesus itu raja, Mesias itu raja. Ya. Nah, makanya untuk meresponi itu dikatakan ayat 11, beribadalah kepada Dia dengan takut dan gentar. Ya. Ciumlah kakinya. Wow. Ya, saudara, maka waktu mereka tahu Mesias itu kan raja, ya. Kita harus takut kepada Dia, kita harus menyembah kepada Dia, kita harus beribadah kepada Dia. Ya, makanya kita jangan takut, kita sekalipun dianiaya, Yesus itu Mesias yang diurapi, ya. Nah, makanya Tuhan akan bela kita, pasti nggak usah takut. Ya, mereka doa, saudara, Tuhan, biarlah kami makin, Tuhan, ya, mengasihi Engkau, makin beribadah, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, mereka mengancam kami supaya Tuhan kami lebih berani memberitakan Injil, Tuhan. Tuhan, kedangkan tangan-Mu, lakukan mujizat-mujizat-Mu. Tiba-tiba, saudara, mereka dilawat Roh Kudus. Penuh Roh Kudus sampai tempat itu bergoncang, saudara. Ya, tempat itu bergoncang dan mereka akhirnya semuanya, saudara, begitu luar biasa dipenuhi Roh Kudus. Itu ayat 31, saudara, pasal 4. Nah, ayat 32 terjadi perubahan. Ketika mereka praktek up-nya, makin sungguh-sungguh memuji, berdoa, menyembah Tuhan, saudara, maka in-nya makin dahsyat. Lihat ayat 32, mereka semakin sehati dan sejiwa. Ya, wow. Tadinya cuma bilang bersatu, tapi sekarang sehati sejiwa. Ya, mereka berarti makin apa? Ya, makin bersatu, saudara. Ya, terus koinonia mereka, makin hebat. Ingat, koinonia itu apa, saudara? Saling memberi. Makanya waktu di kisah 2 mereka memberi hartanya. Memberi harta, nggak disuruh-suruh. Tapi sekarang semua orang yang punya harta jual hartanya. Kalau di kisah 2 cuma sebagian. Ini semuanya jual. Aduh, nggak disuruh-suruh, saudara. Mereka makin ingin memberi seorang akan yang lain. Ya, makin saling mengasihi, makin saling care satu dengan yang lain. In-nya makin kuat. Ya. Nah, terus out-nya gimana, saudara? Wah, karena mereka habis doa, kesaksian mereka, kesaksian akan kebangkitan Yesus menghasilkan mujizat-mujizat yang belum pernah mereka lihat, saudara. Ya, di mana saudara dikatakan, saudara, ya, Petrus bayangannya sembuhin orang sakit. Terus apalagi dari seluruh kota-kota di sekeliling Yerusalem berbondong-bondong datang, ya, saudara, ke Yerusalem. Dan untuk apa, saudara? Ya, untuk mendengarkan firman, bawa orang sakit, bawa orang, saudaraku, yang kerasukan, dan mereka semua sembuh. Wow, semua sembuh. Nah, perhatikan, saudara. Ketika mereka praktek up in out, lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 33b bilang begini, maka mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat, saudara, ketika mereka praktek sarana kasih karunia ini, kasih karunia makin berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Nah, inilah, saudaraku, yang kita mesti praktekkan. Jadi kalau kita praktekkan ini dengan pengertian yang benar, bahwa ini sarana kasih karunia, kita justru akan mengalami nggak pernah bosan, saudara. Kita praktek up in out, makin semangat, makin ingin mempraktekannya, makin rindu mempraktekannya, saudara. Ya, jadi jangan takut bosan, nggak akan.
gereja mula-mula praktek up in out, makin lama makin semangat. Ya, nah inilah yang kita perlu dengar dari saudaraku firman Tuhan hari ini. Nah sekarang ya saya mau ajak kita sama-sama ya saudara ikut juga ya dalam saudaraku praktek ini ya. Nah, saya mau ajak teman-teman mungkin sekarang bisa kita bisa bikin spotlight di tengah. Nah, mungkin ada Pak Untung, Betty, siapa lagi nih yang bisa ikut bergabung ya. Yul ya, kemudian siapa lagi nih? Yuyul, siapa lagi? Wiwin Ya ya. itu Kak, ada Wiwit, Yuyul, Fungling, Betty. 4 orang cukup nggak Kak sama Kak? Ya, yuk kita Iya, 4 orang sama-sama dulu ya. Oke, baik. Nah, jadi saudara, nah kita mau praktek. Walaupun nanti yang melakukan lebih banyak karena kita pakai Zoom ya, nggak mudah langsung bagi kelompok hari ini. Tapi kita mau sama-sama beberapa orang ini kita mau praktek dulu ya. Kita mau sama-sama mempersembahkan tubuh kita. Ya, yuk kita datang sama Tuhan hari ini. Ya, kita serahkan diri kita. Haleluya. Kira lama kasyandara lama kata karamaka. Nanti kita ngalir aja ya teman-teman ya. Kita bersyukur dulu. Haleluya. Bapa, aku mau bersyukur Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami boleh ada di sini Tuhan. Khususnya aku Tuhan. Aku bersyukur karena kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Ya. Tuhan, aku ingat Tuhan, betapa aku adalah pribadi yang tidak layak Tuhan. Siapakah Edileo Tuhan? Ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kau mau datang khusus Tuhan untuk aku Tuhan. Mati di kayu salib. Ya Tuhan. Hanya untuk menebus aku Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, aku mau bersyukur. Sekarang aku Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan. Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku. Kaulah pemilik hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni. Seringkali Tuhan aku suka lupa. Aku lupa bahwa diriku bukan milikku lagi. Tapi milik-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau aku suka menggunakan hidupku Tuhan. Bukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, aku datang hari ini. Aku mau serahkan hidupku kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan saudara boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur. Ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Ya. Kalau pagi hari ini Tuhan, mata kami dibukakan lagi sama Engkau Tuhan. Kami, pengertian kami ditambah-tambah lagi Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan, bahwa kami ini Tuhan gak ada apa-apa Tuhan di hadapan Tuhan. Kami ini benar-benar orang yang harus benar-benar bersyukur Tuhan. Karena kami menerima apa yang seharusnya kami gak terima Tuhan. Kami berterima kasih banyak Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diizinkan untuk melihat hal ini Tuhan. Untuk kami boleh mengerti hal ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami nggak main-main dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan benar-benar Tuhan memperhatikan hidup kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kalau hari ini Tuhan ada masih dalam bagian dari hidupku Tuhan yang belum aku kasih sama Engkau. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tahu Tuhan posisiku hari ini Tuhan. Aku tahu hatiku hari ini Tuhan. Ada hal yang belum aku kasih sama Engkau Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang benar-benar
pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau kasih ini Tuhan. Terimalah Tuhan. Aku mau kasih Tuhan semua ruangan dalam hidupku Tuhan. Yang selama ini aku masih pegang sendiri Tuhan. Aku mau kasih kamu Engkau. Aku nggak mau pegang itu lagi Tuhan. Karena aku tahu itu percuma Tuhan. Aku mau Engkau yang atur Tuhan. Atur itu Tuhan dalam hidupku Tuhan. Aku mau habis-habisan sama Engkau. Aku mau kasih semuanya Tuhan. Udah aku nggak mau lagi pegang itu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu yang Engkau berikan sama aku Tuhan. Sama hidupku ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Karena Engkau memilih aku sebagai anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal Bapa yang paling aku syukuri Tuhan dalam hidup aku. Karena aku boleh memanggil Engkau Bapa dengan begitu bebas Tuhan. Anytime kapan aja aku bisa datang sama Engkau Tuhan sebagai Bapakku Tuhan. Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan-Mu, untuk darah-Mu yang melayakkan aku untuk memanggil Engkau, untuk datang menghampiri Engkau Bapa. Amin. Terima kasih untuk hak privilege ini Tuhan, boleh aku menikmati hidup aku bahwa aku punya Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, setiap hari ini yang membuat aku bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu setiap hari buat aku Tuhan. Aku boleh hidup di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau, menikmati Engkau setiap hari Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru Tuhan berikan buat aku Tuhan. Dan sekarang Tuhan, biarlah Bapa setiap hari aku mau belajar Tuhan. Untuk membiarkan Engkau Allah yang memimpin, menuntun seluruh keberadaan aku Tuhan. Ya Tuhan. Aku matikan egoku Tuhan, karena aku hidup bukan untuk aku lagi Tuhan. Sadarkan aku setiap hari, setiap saat Tuhan, bahwa aku bukan lagi diri aku lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, aku boleh berjalan di dalam kasih karunia-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Setiap saat yang berkasih karunia membawa aku untuk semakin mengenal-Mu, semakin intim dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati keintiman dengan Engkau sebagai seorang anak dengan Bapa. Itulah yang menjadi kerinduanku setiap hari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur setiap hari Tuhan, kalau aku mengalami suatu hal yang gak enak Tuhan. Kapan aja aku bisa datang memanggil Engkau, Bapa, tolong aku Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, ini aku Tuhan. Bapa, ini hatiku, ini perasaanku Tuhan. Aku sedih Tuhan. Aku marah Tuhan. Dan aku bisa datang kepada Engkau dengan begitu Tuhan. Begitu bebas, begitu tenang Tuhan. Dan Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menjawab aku Tuhan. Terima kasih untuk hak privilege ini Tuhan. Untuk hak istimewa ini yang Tuhan berikan buat aku, untuk aku boleh datang kepada Engkau sebagai seorang anak. Dan Engkau terus menerima kami, Engkau tidak pernah menolak aku Tuhan. Aku bersyukur untuk hal ini. Aku bersyukur untuk hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, beberapa hari ini aku masih Tuhan, kadang-kadang Tuhan tergoda dengan pikiran-pikiran yang Tuhan membuatku bisa jatuh dalam dosa, dosa percabulan Tuhan. Tuhan, aku serahkan pikiranku Tuhan. Ampuni Tuhan, seringkali aku suka lalai. Dan aku tidak Tuhan berjaga-jaga sehingga pikiran itu sempat menguasai aku Tuhan. Tuhan, aku datang hari ini Tuhan mengakuinya di hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan, kuasai pikiranku Tuhan. Karena pikiranku bukan lagi Tuhan milikku Tuhan. Pikiranku adalah milik-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan punya pikiran Kristus. Pikiran yang kudus Tuhan. Pikiran yang dari Engkau Tuhan. Tuhan kuasai Tuhan pikiranku.
Ya, Aku serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiralah maka syandaralah maka inalah maka Tuhan. Ya rala basi. ira maka takana maka takana maka sandara ira maka takana maka Kasih-Mu menerimaku apa adanya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku seringkali Tuhan lalai Tuhan. Seringkali Tuhan pikiran dan perasaan ini Tuhan menuruti keinginan daging Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Seringkali Tuhan bukan kehendak-Mu yang kulakukan Tuhan. Tapi perkataanku, tindakanku lakukan berdasarkan kedagingan Tuhan. Ampuni Tuhan. Pagi ini ku persembahkan pikiranku Tuhan, perasaanku Tuhan, kehendakku Tuhan, kuasai sepenuhnya Tuhan. Kuasai Tuhan. Biar sepanjang hari yang kulakukan, yang kupikirkan, kurasakan adalah kehendak-Mu Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar Roh-Mu yang menuntunku sepanjang hari ini Tuhan. Mau tunduk Tuhan. Mempersembahkan semuanya Tuhan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau akui di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau sampaikan sama Engkau Tuhan, meskipun Engkau sudah tahu Tuhan. Tapi ini Tuhan, aku mau buka hatiku di hadapan-Mu Tuhan. Aku ngerasa capek Tuhan. Aku bingung Tuhan. Aku seperti nggak kemana-mana Tuhan. Aku seperti aku tahu Tuhan, aku bicara sama Engkau seminggu ini Tuhan. Aku tuh mau Tuhan, aku mau seperti yang Kau suruh, tapi aku nggak tahu caranya. Aku mau Tuhan seperti yang Kau suruh, tapi aku nggak tahu caranya Tuhan. Membuat aku capek Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, aku mau kasih semuanya sama Engkau. Ketidaktahuanku Tuhan, kelemahanku Tuhan, aku mau kasih semuanya. Pagi ini Tuhan, aku harus sembuh Tuhan. Aku mau sembuh. Aku mau benar, aku mau pulih Tuhan. Aku mau Tuhan kembali ke track yang benar. Aku mau Tuhan ke cara yang benar. Aku nggak mau sibuk sendiri Tuhan. Aku nggak mau melakukan apa yang nggak suruh Tuhan. Aku nggak mau Tuhan keluar daripada jalur-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Kau kembalikan lagi Tuhan. Semuanya Kau koreksi dari hidupku Tuhan. Apa yang nggak perlu Tuhan, Kau beresin semuanya. Tuhan, aku nggak mau burn out. Aku nggak mau Tuhan. Aku nggak mau capek sendiri Tuhan. Tuhan, tunjukin sama aku Tuhan. Tunjukin dengan jelas Tuhan, supaya aku nggak nebak-nebak, supaya aku nggak menerka-nerka Tuhan, tapi aku ingin semuanya itu jelas di hadapanku Tuhan. Engkau tahu hatiku di mana Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang aku ingin di dalam hidupku ini Tuhan, supaya aku makin dekat sama Engkau. Ampuni aku Tuhan kalau caranya salah, ampuni aku kalau aku nggak ngerti Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, aku mau benar-benar masuk lagi Tuhan ke dalam jalur-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan ada di dalam jalur-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga. Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau beberapa hari ini Bapak di surga terus mengingatkan aku pertama kali lahir baru. Iya tuh. Waktu itu kondisiku, aku merasa aku adalah orang yang ditinggalkan. Bahkan
dengan orang-orang yang dekat. Mereka meninggalkan aku. Dan waktu itu ketika aku lahir baru, Ya Tuhan. datang padaku sebagai Bapa. Ya Bapa. Tuhan menginginkan Ya Tuhan. aku memiliki hubungan seperti Bapa dengan anaknya. Dan ketika Bapa mengingatkan itu, aku tahu itulah kebutuhanku yang paling Amin. dalam, Amin. yang paling utama. Amin. Bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Bapa di surga menyambut aku. Amin. Bapa, Engkaulah terangku, Engkaulah keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Ya Tidak ada yang kutakutkan Tuhan ketika aku tahu aku bersama. Ya Tuhan. Aku tahu ketika itu terus menyerang aku Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku hanya harus mempersembahkan Tuhan jiwaku. Mungkin ketika jiwaku tidak melihat Engkau Tuhan, ketika aku mempersembahkan jiwaku, aku tahu aku bisa melihat Engkau Tuhan ada dalam hidupku. Aku tidak perlu takut lagi Tuhan. Aku bisa melihat Engkau dengan imanku Tuhan. Di hatiku Tuhan. Ini pikiranku. Ini apa yang aku rasa dengan jiwaku Tuhan. Bapa, teruskanlah namamu di dalam pikiranku. Teruskanlah namamu Tuhan di dalam perasaanku. Teruskanlah namamu Tuhan di dalam keinginanku. Supaya aku bisa melihat dengan jelas Tuhan. Aku bisa merasa dengan benar. Ya Tuhan. Aku bisa punya keinginan yang sama dengan Engkau Tuhan. Betul Tuhan. Betul Tuhan. Betul Tuhan. Bapa, bimbing aku supaya aku tidak berjalan dengan apa yang ada di dalam jiwaku. Tapi aku berjalan di dalam kehendak-Mu. Amin Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau seringkali mungkin aku beribadah. Mungkin aku bersekutu dengan teman-temanku Tuhan. Tapi aku lupa Tuhan melakukan bagianku sebagai murid-Mu. Ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni kalau seringkali aku lebih memikirkan diriku. Aku lebih memikirkan semua keluargaku. Aku memikirkan semua yang ada aku dan aku Tuhan. Aku melupakan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan-Mu, ampuni aku Tuhan. Ya Tuhan, mau Mari kembali. Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Ya. Aku mau pulang Tuhan. Aku merasakan kepada kehendak-Mu. Aku merasakan banget saat ini dekapan Bapa. Ya, ada satu impresi yang saya dapatkan, Bapa begitu lagi merangkul setiap kita. Amin. Hati kasih Bapa yang begitu pelukan, begitu hangat, sedang memeluk setiap kita, yang sedang mencurahkan setiap hati kita kepada Dia. Curahkan hatimu kepada Bapa. Dia ada di sini. Dia sedang merangkul setiap kita. Dia sedang merangkul anak-anaknya yang datang sama Dia dengan hati yang haus. Rasakan dekapan hati Bapa saat ini. Rasakan kehangatan dekapan Bapa buat setiap kita. Saya merasakan kuat banget dekapan Bapa, hangatan yang begitu kuat saat ini pada setiap kita. Rasakan dekapan Bapa, kita anak-anaknya,
Mari datang sama Dia sebagai Bapa. Aku mau kembali kepada Dia Bapa kita. Dia Bapa kita. Dia Bapa yang menerima kita. balik Tuhan. Rasakan pelukatnya. Rasakan lambangnya. Rasakan kekalahannya. Aku mau balik Tuhan. Aku mau balik. Tuhan, Roh Kudus membantu kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami boleh Tuhan terus ada di dekapan Bapa itu. Kami bisa berseru, Aba ya Bapa, Aba ya Bapa, 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 kami mau pulang, kami mau ada di rumahmu Bapa, kami ada di rumahmu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau terus Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Sepanjang hari ini dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kau berkata barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah anak-anak Allah. Tuhan, kami mau bergaya hidup anak Allah. Dipimpin Roh Kudus setiap hari Tuhan. Sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amen. Amin. Haleluya. Ya. Oke, Saudara, tadi kita ya udah mulai praktek yang namanya up ya, ibadah sejati. Nah, inilah ibadah sejati, Saudara. Mestinya kayak begini ya. Jadi kalau di kompak kita praktekkan ya sangat dahsyat, Saudara. Oke. Nah, sekarang kita mau praktek bersekutu ya, Nah, itu ya banyak sekali, Saudara. Tapi yang kita bisa praktekkan tiap hari adalah saling mengajar, ya, saling memberi makanan rohani, ya. Nah, hari ini, Saudara, kita tentu, punya pengalaman yang luar biasa, dan kita juga dengar pengajaran hari ini singkat tadi 10 menit saya ngajarin tentang ya up in out itu adalah sarana kasih karunia ya. Nah, kalau kita praktekkan sungguh-sungguh dengan benar, itu mendatangkan kasih karunia. Nah, tadi kalian dengar teaching ini dapat apa gitu ya? Atau selama seminggu ini renungkan gaya hidup anak-anak Allah, kalian dapat apa? Ya, nah, boleh sharing ya, mulai dari kebenaran apa, atau ada hal-hal yang Tuhan tegur, kita belum praktek misalnya ya. Dan apa perbaikan yang kita mau lakukan. Silakan kita sharing ya. Oke, waktu kita nggak banyak, jadi saya minta ya, kalau keburu semua boleh, coba sharing sedikit-sedikit. Siapa dulu ini? Bibit dulu. Ya, Wit. Oke. Aku minggu ini tuh mikirin tentang Yohanes 17 ayat 3 kayak di. Bahwa dia bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka kenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kenapa aku terpaku sama ayat ini gitu? Karena aku ngerasa kalau aku mau jujur, aku buka hatiku gitu, aku ngerasa aku nggak kenal Tuhan dengan benar gitu. Aku nggak bisa ada banyak hal yang aku nggak ngerti gitu ya tentang Yesus itu kayak gimana gitu. Kadang-kadang aku baca firman tapi aku nggak dengar suara dia gitu, aneh gitu kalau aku pikir. Jadi kalau aku baca firman ya sekedar baca gitu. Padahal firman itu kan Tuhan sendiri gitu. Kalau misalnya aku posisinya benar, berarti kalau aku baca firman, aku dengar suara dia otomatis gitu. Tapi enggak gitu. Jadi itu yang aku
tegurannya dalam hatiku tuh itu gitu loh, bahwa kenapa aku nggak bisa kenal, kenapa aku nggak bisa dengar benar gitu, mundur gitu. Aku ngerasa sesuatu yang mundur dari hidupku gitu. Jadi kalau misalnya kondisiku saat ini ya seperti itu gitu. Jadi bahwa aku ngerasa aku susah untuk bisa dengar lagi suara Tuhan itu gitu. Meskipun baca firman tiap hari. Ya itu yang jadi teguranku. Lalu apa yang aku mau harus lakukan perbaikannya gini. Aku cuma bilang Tuhan gitu, Tuhan aku tuh mau. Tapi aku nggak tahu caranya. Aku kepingin gitu, tapi aku nggak tahu caranya. Gue bingung, aku bilang. Gue bingung, orang ngomong up in out, gue dengar itu tapi kayak apa ya? Kayak denger tapi gak bisa ngerti gitu. Susah aku bilang, Tuhan, pokoknya aku mau, tapi aku nggak tahu caranya. Tolong kasih tahu dah gitu. Pokoknya tolong kasih tahu. Dan puji Tuhan, baiknya Tuhan tuh minggu-minggu ini aku ketemu sama Cimeri, dia ngobrol sama aku, terus dia singgung soal ini, terus aku mulai, aduh Tuhan, bener loh Tuhan dengerin doaku nih gitu. Dia mulai kembalikan lagi ke pengertian yang benar. Dan mungkin ya puncaknya hari ini gitu, aku ngerasa, oh iya ini loh, ini yang aku perlu gitu. Ini yang salahnya gitu, ini yang harus dilakukan mulai hari itu ini gitu. Jadi rencana ke depannya, komitmenku ya, aku mau punya ginosko yang lebih lagi sama Tuhan gitu. Aku pikir benar-benar, kalau yang gampang aja deh, kalau aku baca firman, aku mau dengar dia itu ngomong gitu, bukan aku baca tulisan gitu. Aku bukan hanya sekadar baca tulisan, tapi dia yang harus ngomong gitu. Sama seperti bapak sama anak gitu. Aku miss saat seperti itu gitu. Jadi komitmennya yaitu aku bahkan kemarin aku ngomong sama Tuhan gitu, Tuhan gue nggak akan keluar dari ruangan ini kalau belum aku dengar apa yang kau ngomong gitu. Jadi komitmenku itu kayaknya. Itu yang aku juga mau share di kelompok yang sekarang ada, kelompok kecil yang ada gitu. Itu aja sih. Ya, aku dapat buat kamu, Wim. Memang kamu kehilangan encounter dengan Tuhan, ya. Nah hari ini kamu rasain nggak kita encounter sama Tuhan kan, berjumpa kan hari ini kan, berjumpa dengan kasih-Nya, ya. Kita berjumpa dengan kuasanya. Nah, nanti kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kamu pasti tiap hari akan dengar suara Tuhan atau baca Alkitab, ya. Oke, itu aja sih dari saya. Nah, teman-teman ada yang mau sharing tentang up in out? Waktu kita nggak banyak ya, mungkin 2 orang lagi kalau bisa. Oke. Kalau saya kayak tadi waktu pengajaran kan kayak dia ada tampilin gambar yang handphone sama charger ya. Nah, itu tadi jelas banget Tuhan tuh kayak tunjukin bahwa kayak saya lagi ngecas handphone, cuman colokannya kayak kurang nyangkut gitu kayak dia. Jadi handphonenya nggak keisi gitu. Nah, Tuhan kasih gambaran tuh jelas banget karena minggu lalu juga sempet kayak pas pengajaran bilang ya bahwa hari-hari ini banyak yang datang mesbah pagi tapi nonton gitu. Nah itu saya ngalamin. Jadi kayak orang ngecas handphone tapi nggak kecolok. Jadi tiap pagi ikut mesbah pagi tapi kayaknya kok tetap letih lesu, jenuh, nggak bergairah gitu Kak. Nah kuncinya ya yang pagi ini nih luar biasa ketika kayak diajak kita praktek ya. Mungkin memang formatnya harus kayak gini ya Kak. Dikompak mempersembahkan tubuhnya supaya setiap orang nggak nonton, nggak cuman jadi penikmat gitu, tetapi mempraktekannya, mempersembahkan tubuhnya gitu. Dan pasti Tuhan bicara secara pribadi, lepas pribadinya itu lebih nyata dan kayak dicas, benar-benar dicas gitu Kak. Nah jadi kurang lebih dapat kebenarannya kayak gitu. Kita udah punya kasih karunia, cuman sarananya kita nggak kita manfaatkan. Iya, nggak dimaksimalkan. Kayak gitu Kak hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Satu lagi ya.
karena waktu kita. Satu lagi bisa teman-teman sharing ya, Pungling, dapat apa link? Iya, hari ini luar biasa banget ya, Kak Edi menentukan lagi apa yang selama ini mungkin sebenarnya up in out Kak Edi aja udah lama gitu ya. Cuman ya itu yang tadi saya bilang up in-nya lumayan lah gitu ya, tapi out-nya itu. Nah, hari-hari ini saya menemukan ternyata saya punya pengenalan akan Allah tuh yang salah. Ya, yang salah gitu. Jadi hari-hari ini nggak tahu gimana saya tiba-tiba seperti dikuasai sama ketakutan akan masa depan. Nah, tapi saya terus dialog gitu. Dialog sama Tuhan, Tuhan apa gitu. Tapi saya lebih carinya Tuhan apa yang saya mesti lakukan. Saya tidak mencari apa kehendak Tuhan gitu. Nah, sampai beberapa hari yang lalu tiba-tiba Tuhan ingetin saya peristiwa waktu pertama kali saya lahir baru, Kak Edi. Jadi waktu itu Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan saya, dia menyambut saya gitu. Nah, waktu Tuhan mengingatkan saya tentang dia datang pertama kali menyatakan dirinya sebagai Bapa. Tiba-tiba saya baru ngeh gitu loh. Oh iya ya, selama ini tanpa saya sadari, ketika saya bersekutu, ketika saya bergumul dengan hari-hari saya tidak menjadikan dia sebagai Bapak. Gitu. Ya, jadi saya kadang-kadang ya saya tahu dia Tuhan saya, tapi saya melupakan pribadi dia yang pertama kali datang sama saya sebagai Bapak. Dan saya tahu kalau dia datang sama saya pertama kali ketika saya lahir baru menyatakan dirinya sebagai Bapak, itu adalah yang paling saya butuhkan gitu loh Kak Edi. Saya nggak perlu apa-apa, saya nggak perlu takut apa-apa. Yang penting saya tahu Bapak saya bersama dengan saya. Nah jadi, apa ya? Ya dan ketika hal itu terjadi, saya baru nggak, oh ya ternyata banyak juga pengenalan saya akan Allah itu salah. Yang hal yang paling mendasar Kak Edi tentang keselamatan. Itu benar-benar Tuhan. Jadi saya tahu saya dan saya punya seseorang yang saya sangat kasihi, dan itu loh kayak tanpa saya sadari saya berusaha melakukan sesuatu buat dia dengan usaha saya supaya dia kenal Tuhan. Saya melupakan unsur kedaulatan Tuhan gitu. Jadi istilah gini, saya mau ngapain buat dia supaya dia kenal Tuhan. Kelihatannya bagus gitu loh kayak ini. Kelihatannya bagus, kelihatannya rohani. Padahal ada satu pribadi Bapak yang saya lupa bahwa saya diselamatkan itu anugerah, dan orang lain hanya orang yang lapar dan haus yang bisa dipuaskan gitu sama Tuhan. Wah, saya benar-benar, oh iya Tuhan, ternyata saya itu salah. Nah, yaitu saya bersyukur sih saya diajar sama Kak Edi tentang Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Jadi ketika ada apa-apa saya persembahkan. Nah Tuhan apa ya? Jadi kayak benerin gitu loh. Kamu salah begitu. Nah itu saya nggak sadar loh Kak Edi. Bertahun-tahun gitu loh, saya nggak sadar. Nah, ketika ada sesuatu di pikiran saya persembahkan. Tapi kadang-kadang ya itu, ketika saya persembahkan, saya keluar jalur gitu. Kelihatannya mau persembahkan, tapi keluar jalur gitu. Tapi saya bersyukur banget. Ya, apalagi hari ini saya diteguhkan. Ya, ketika benar-benar saya kenal Tuhan, sebagaimana adanya Tuhan, saya baru bisa melakukan out-nya itu benar. Iya. Itu jadi Fungling ada jiwa yang sedang dilayani ya, sedang didoakan ya. Iya, itu orang terdekat. Siapa, Fungling? Itu tante saya. Dia ada di sini. Oke. Cuman itu loh kayak ternyata itu saya baru dibukain gitu. Selama ini saya melayani dia. Semakin saya melayani, semakin saya dimusuhi. Jadi saya berjuang, Tuhan pokoknya dia mesti kenal Tuhan, pokoknya dia kenal Tuhan. Tapi saya tahu, saya bersyukur gini loh kayak Edi. Selama ini sebelum saya kenal Tuhan dengan benar, itu nggak terjadi.
Saya tahu kalau akhirnya tante saya lakukan sesuatu, tante saya kenal Tuhan, saya tahu. Saya merasa, oh ya, ada bagian yang saya lakukan. Oke. Bukan kedaulatan Tuhannya gitu. Iya. Itu benar-benar saya bertobat. Ya, saudara, kita dukung terus ya yang Fungling lakukan, supaya kita doain dia supaya dia nanti dapat hikmat ya, dituntun Tuhan, supaya kalau ini orang damai ya pasti Tuhan akan siapkan dia ya untuk dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita doain dia ya sebagai akhir dari pertemuan kita. Siapa namanya, Ling? Irawati. Ibu Irawati. Kita doa ya, Tuhan, kami doakan untuk Ibu Irawati, Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah siapkan dia, Tuhan. Dia adalah seorang damai-Mu, Tuhan. Kami doakan supaya dia, Tuhan, boleh Tuhan mendapat kesempatan, Tuhan, sehingga kami boleh menunjukkan kasih sayang-Mu, perhatian dari Engkau, Tuhan, kepada dia. Tuhan, ciptakan situasi sesuai dengan Tuhan yang Kau inginkan. Kau berdaulat, Kau yang memiliki dia, Tuhan. Karena itu kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, kami percaya ketika kairosnya sudah tiba, Engkau Tuhan berikan kepekaan kepada Fungling untuk dia boleh masuk, Tuhan. Dan Tuhan boleh menjadi berkat menyampaikan Injil-Mu kepada anak-Mu ini, kepada pribadi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, jadi tadi kita sebenarnya udah praktek up in out. Nah, jadi itulah yang kita lakukan di Kompak, saudara. Ya, natural aja. Lakukan tiap hari, saudara, up in out sebagai gaya hidup. Ini bukan bicara harus, ya, bukan bicara legalistik, bukan. Ini gaya hidup. Kalau saudara praktekin, nanti saudara lihat kasih karunia demi kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup kita, ya. Baik, saya harus ada ada SPK di tempatnya Mardi. Jadi Pak Untung, saya serahkan kembali. Oke, ya. Kak Edi, sebelum Kak Edi tinggal, tadi ya praktek yang memang luar biasa saya nggak di grup itu, tapi juga saya ngalamin jelawat Tuhan gitu ya. Nah, pesanan Kak Edi buat mesbah kita sendiri yang setiap hari kita lakukan, sebaiknya seperti apa, Kak? Karena kan waktu kita kurang lebih 1 jam ya, 1 jam kita pakai. Ya. Nah, supaya kita mempraktekkan ini, kita nggak apa yang kita dapatkan hari ini nggak loss lagi gitu loh, Kak. Ya. Nah, kalian pikirkan yang paling bagus seperti apa. Nah, ada mesbah yang begini. Jadi mereka ada apa? Biasa peraknya ya, perak penyembahan pagi-pagi 15 menit. Nah, sesudah itu ya mereka masuk dulu ke dalam mempersembahkan tubuh di grup, misalnya 20 menit aja. Ya, kayak tadi doa kayak tadi ya. Tapi kelompoknya jangan terlalu gede. Kalau bisa kompak, satu kompak yang biasa berkompak bersama-sama. Ya, nah kita habis itu penyembahan ya, mempersembahkan tubuh. Nah, habis itu kita balik lagi. Nah, balik lagi kita baru terserah mau perjamuan kudus atau apa ya, atau kita kasih pengarahan tentang sharing firman hari ini apa ya yang kita mau share. Misalnya saat teduh ya, kita share. Nah, habis itu kita masuk breakout room lagi. Ya, setelah itu mereka praktekin sama out-nya. Ya kan? Jadi up kan udah. Terus kasih pengarahan kalau ada perjamuan kudus atau apa. Habis itu in dan out-nya mereka selesaikan. Kalau masih ada waktu mereka lanjutkan. Kalau masih mau praktek, ya kan? Nah, itu sih usul saya. Ya, pikirkanlah yang terbaik. Ya, di mesbah doa masing-masing mereka kreatif, beda-beda dikit, nggak apa-apa. Yang penting up in out-nya dipraktekin. Nah, kalau lagi ada equipping, berarti kita hanya praktek up, ya. Kemudian
in dan out-nya itu bentuknya equipping kan. Nah, jadi kita mungkin bisa sharingnya nggak usah dalam kelompok. Habis equipping kita minta 2-3 orang sharing. Dapat apa? Equipping tadi itu. Ya kan? Nah, apa yang kita mau praktekkan. Terus ingetin ya, saudara jangan lupa ya kita ya selalu peka penuh Roh Kudus ketika kerja sehingga waktu ada ada hal-hal yang di tempat kerja kita nanti Tuhan pimpin ada jiwa yang kita layani ya. Jadi itu Pak Untung silakan diatur menurut mesbah masing-masing. Yang penting praktek up in out. Itu sih usul saya ya. Oke, Kak Edi. Oke, makasih Kak Edi. Ya, karena Kak Edi kalau mau ke mesbah yang lain. Ya. Oke. Saya lift dulu ya. Oke, Kak. Ya. Oke, Kak. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti sebelum kita selesai, tim kaos jangan live dulu ya, kita nanti ngobrol sebentar. Tadi saya confirm ya sama Yuyul ya, kita kadang punya charger tapi nyangkut gitu ya, nyangkut kabelnya gitu ya, nggak masuk ke tempat pusatnya. Oke, Bapak Ibu, kita selesaikan, sampai ketemu besok pagi. Tolong teman-teman kaos tinggal sebentar aja, nanti minta waktu 5 menit untuk kita koordinasi. Silakan Bapak Ibu bisa tinggalkan, sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih Pak Untung. Sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.